Gerakan 30 September atau G30 FKI adalah salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Selama lebih dari 30 tahun, kita hanya mengenal satu versi sejarah yang diajarkan di sekolah. Tapi, apakah cerita itu benar? Ataukah ada agenda tersembunyi di baliknya? Mari kita kupas lebih dalam. Sejarah Gerakan 30 September atau G30 FKI adalah peristiwa yang kompleks dan penuh kontroversi di Indonesia. Berbagai versi dan interpretasi telah muncul seiring waktu, tergantung pada perspektif dan kepentingan politik. Versi yang paling mendekati kebenaran masih menjadi perdebatan, karena keterbatasan akses terhadap dokumen asli, kepentingan politik dalam penyusunannya, dan dinamika sejarah yang kompleks. Secara umum, ada beberapa versi utama terkait G30 SPKI. Satu, versi Orde Baru, G30 FPKI sebagai kudeta komunis. Versi resmi yang diajarkan selama Orde Baru menyebutkan bahwa Partai Komunis Indonesia adalah dalang utama di balik G30S. Mereka disebut merencanakan kudeta, menculik dan membunuh jenderal-jenderal Angkatan Darat, serta ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan komunisme. Satu, PKI sebagai dalang pemberontakan. Menurut versi resmi yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru, peristiwa Gerakan 30 September atau G30S adalah sebuah kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menggantikan ideologi Pancasila dengan komunisme. Pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa PKI A. menyusun rencana kudeta sejak lama dengan menyusup ke berbagai lini pemerintahan dan militer. B. memanfaatkan isu Dewan Jenderal, yaitu tuduhan bahwa sejumlah jenderal Angkatan Darat sedang merencanakan kudeta terhadap Soekarno untuk membenarkan aksi penculikan dan pembunuhan para jenderal pada malam 30 September 1965. C. menggunakan organisasi Biro Khusus PKI di bawah Syem Kamaruzaman untuk menyusup ke kalangan militer dan mempengaruhi perwira-perwira di lingkungan Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Dalam narasi ini, Letko Untung dari Cakrabirawa disebut sebagai salah satu pelaksana utama aksi G30S yang mengkoordinasikan penculikan 6 jenderal TNI AD dengan tujuan menghancurkan kekuatan Angkatan Darat sebagai benteng utama anti-komunis. 2. Peran TNI AD, Soeharto sebagai penyelamat bangsa. Menurut versi Orde Baru, TNI AD, terutama Mayor Jenderal Soeharto, adalah pihak yang berperan menyelamatkan negara dari ancaman komunisme. Narasi ini mengklaim bahwa setelah G30S terjadi, A. Soeharto bertindak cepat sebagai Panglima Kostrad, Komando Strategis Angkatan Darat, untuk menumpas pemberontakan dalam waktu singkat. B. Pada pagi 1 Oktober 1965, Soeharto mengendalikan situasi di Jakarta, memerintahkan pasukannya untuk merebut kembali markas RRI dan lapangan udara Halim Perdana Kusuma yang dikuasai G30S. C. Gerakan G30S hanya berlangsung selama beberapa jam sebelum berhasil dilumpuhkan oleh pasukan yang setia kepada TNI AD. Setelah berhasil menghancurkan G30S, Soeharto kemudian melancarkan operasi pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan simpatisannya di seluruh Indonesia. 3. Propaganda Orde Baru mengukuhkan narasi anti-komunis. Untuk memperkuat legitimasi versi ini, Orde Baru melancarkan propaganda secara sistematis. A. Pembuatan film pengkhianatan G30 SPKI. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara atau PPFN pada tahun 1984 di bawah arahan Arifin J. Nur dan menjadi alat propaganda utama. Film ini menggambarkan PKI sebagai brutal dan kejam dengan adegan penyiksaan para jenderal secara sadis oleh anggota Gerwani, yaitu Gerakan Wanita Indonesia, organisasi perempuan yang berafiliasi dengan PKI. Film ini wajib ditonton oleh seluruh siswa sekolah dan pegawai negeri setiap tanggal 30 September hingga jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. B. Doktrin melalui pendidikan dan media. Kurikulum sejarah di sekolah mengajarkan versi tunggal ini kepada generasi muda tanpa membuka ruang bagi perdebatan. Buku pelajaran sejarah memuat narasi bahwa PKI adalah dalang tunggal G30S dan harus dimusnahkan demi keselamatan negara. Media massa dikuasai negara dan dilarang menayangkan informasi yang bertentangan dengan versi resmi. C. Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ex-PKI. Siapapun yang diduga terkait dengan PKI diberi label ex-tapo atau ex-tahanan politik dan dikucilkan dari masyarakat. Keturunan orang-orang yang terlibat PKI dilarang menjadi pegawai negeri dan mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial.
Organisasi atau individu yang berusaha mengkritisi versi resmi akan dituduh sebagai simpatisan komunis dan bisa dipenjara atau bahkan dihilangkan secara paksa. 4. Kelemahan dan kritik terhadap versi Orde Baru. Meskipun narasi ini dipaksakan selama lebih dari 3 dekade, seiring waktu mulai muncul berbagai kritik dan pertanyaan yang menunjukkan bahwa versi ini tidak sepenuhnya valid. Beberapa kelemahan dalam narasi ini adalah: A. Tidak ada bukti langsung bahwa DN Aidit merancang kudeta ini secara penuh. PKI memang memiliki biro khusus yang bertugas membangun hubungan dengan militer, tetapi sejauh mana kontrol mereka terhadap G30S masih diperdebatkan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa Aidit sendiri tampak terkejut dan tidak siap setelah peristiwa ini terjadi. B. Mengapa Soekarno tidak langsung mendukung G30S jika memang ini adalah gerakan PKI? Jika G30S memang dimaksudkan untuk membantu Soekarno mempertahankan kekuasaannya, mengapa Soekarno justru ragu-ragu dan tidak segera menyatakan dukungan? Dalam beberapa pidatonya setelah G30S, Soekarno justru menyebut peristiwa ini sebagai persoalan internal Angkatan Darat dan bukan pemberontakan PKI. C. Mengapa Letko untuk memilih menculik jenderal-jenderal di rumah mereka secara terpisah, bukan mengonsolidasikan kekuatan dalam satu aksi besar? Jika ini adalah kudeta yang matang, seharusnya mereka langsung menguasai infrastruktur utama, seperti istana kepresidenan, media, dan markas militer. Kenyataannya, gerakan ini tampak terburu-buru dan tidak terkoordinasi dengan baik. D. Mengapa Soeharto bisa bertindak begitu cepat? Ada dugaan bahwa Soeharto sudah mengetahui gerakan ini sebelumnya, tetapi membiarkannya terjadi agar bisa dijadikan alasan untuk menghancurkan PKI. Beberapa sejarawan bahkan menyebut bahwa Soeharto adalah pemain utama di balik layar yang memanfaatkan G30S untuk merebut kekuasaan. Versi Orde Baru tentang G30S adalah sebuah narasi politik yang dibangun untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto dan menyingkirkan musuh politiknya, terutama PKI dan kelompok pro-Soekarno. 1. Propaganda dan penanaman doktrin anti-komunis secara sistematis membuat generasi selama Orde Baru hanya mengenal satu versi sejarah. 2. Sejumlah bukti dan penelitian setelah reformasi menunjukkan bahwa peristiwa ini jauh lebih kompleks dengan berbagai faksi dalam militer, konflik internal di Angkatan Darat, serta kemungkinan keterlibatan pihak asing seperti AS dan Inggris. 3. Kebrutalan pasca G30S, termasuk pembantaian massal terhadap simpatisan PKI, adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia yang ditutupi selama bertahun-tahun oleh pemerintah Orde Baru. Versi ini kini semakin ditantang oleh kajian sejarah kritis, terutama sejak jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 yang membuka kembali arsip-arsip rahasia dan mengungkap sisi lain dari peristiwa ini. 2. Versi sejarah kritis, pasca reformasi dan kajian akademik menelaah kembali G30S. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, penelitian akademik dan kajian sejarah mulai menggali ulang peristiwa gerakan 30 September 1965 dengan perspektif yang lebih kritis. Beberapa hal utama yang dikritisi dari narasi resmi Orde Baru adalah keterlibatan PKI, peran internal Angkatan Darat, dan kepentingan politik yang lebih luas. 1. Tidak ada bukti kuat bahwa PKI secara institusional berada di balik gerakan ini. Versi Orde Baru selama 3 dekade menyebut PKI sebagai dalang utama, namun sejumlah penelitian pasca reformasi membantah klaim ini. A. Tidak ada dokumen atau perintah resmi dari PKI yang secara eksplisit merancang atau menginisiasi G30S sebagai kudeta nasional. DN Aidit, ketua PKI, memang hadir di Halim Perdana Kusuma setelah gerakan ini dimulai, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia yang merencanakannya secara langsung. Jika PKI benar-benar melakukan kudeta, seharusnya mereka mengambil alih kekuasaan secara penuh, seperti menduduki istana negara dan menguasai media nasional, bukan sekadar menculik beberapa jenderal. B. Biro Khusus PKI, yang disebut sebagai jaringan konspirasi, sebenarnya adalah kelompok kecil yang tidak memiliki kontrol besar atas militer. Dalam penelitian John Rosa, Pretes Formas Murder, tahun 2006, ia mengakui adanya biro khusus yang mencoba membangun pengaruh di kalangan tentara. Namun, biro khusus bukanlah unit militer yang mampu mengorganisir kudeta berskala nasional. C. PKI sendiri tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk melakukan kudeta. Angkatan Bersenjata RI, khususnya TNI Angkatan Darat, adalah kekuatan dominan yang tidak bisa dengan mudah dikalahkan hanya dengan gerakan terbatas. Pada tahun 1965, PKI memang memiliki banyak pendukung sipil, tetapi tidak memiliki kendali atas senjata atau pasukan reguler. Kesimpulan ini membuat banyak akademisi percaya bahwa G30S bukanlah pemberontakan PKI,
melainkan sebuah konflik internal dalam militer yang kemudian dimanfaatkan untuk menghancurkan PKI. 2. G30S sebagai konflik internal di dalam Angkatan Darat. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa G30S lebih merupakan pertarungan internal di dalam tubuh militer, terutama di Angkatan Darat. A. Isu Dewan Jenderal sebagai latar belakang konflik. Sebelum 30 September 1965, beredar rumor bahwa sekelompok jenderal tinggi di AD sedang merencanakan kudeta terhadap Soekarno, yang dikenal sebagai Dewan Jenderal. Soekarno sendiri sempat menanggapi isu ini dengan serius, dan menyatakan bahwa dia tidak percaya militer akan mengkhianatinya, tetapi faksi di dalam Angkatan Darat tetap waspada. Letko Untung dan kelompok G30S mengklaim bahwa mereka hanya bertujuan untuk menyelamatkan Soekarno dari konspirasi Dewan Jenderal, bukan untuk menggulingkan pemerintahan. B. Faksi-faksi dalam militer yang berkonflik. Faksi pro-Soekarno didukung oleh pasukan Cakrabirawa, pengawal presiden, dan sebagian perwira AD yang masih setia pada presiden. Faksi anti-Soekarno didominasi oleh elit TNI AD seperti Jenderal Nasution, yang semakin curiga terhadap pengaruh komunis dalam pemerintahan. Faksi netral atau oportunis, beberapa perwira memilih menunggu perkembangan sebelum berpihak. Dari sini, terlihat bahwa G30S bukanlah kudeta komunis, melainkan bagian dari konflik internal di tubuh militer yang kemudian dijadikan dalih oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan. 3. Peran Soeharto mengambil kesempatan untuk menaiki tangga kekuasaan. Setelah G30S terjadi, Soeharto bergerak dengan sangat cepat, yang menimbulkan dugaan bahwa ia sudah mengetahui gerakan ini sebelumnya, tetapi membiarkannya terjadi agar bisa mengambil keuntungan politik. A. Soeharto tidak menjadi sasaran G30S. Anehnya, Soeharto sebagai salah satu jenderal tinggi AD tidak masuk dalam daftar jenderal yang diculik oleh G30S. Padahal, jika PKI benar-benar merancang